jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali agar acara kita berjalan dengan lancar pada malam hari ini. Mohon izin, mohon maaf para hadirin, karena dipersilakan untuk himne kami mau menutup pembacaan. Kami ini kosong. Puji syukur ya Allah, Maha Kuasa, limpah karunia, Indonesia pusaka. Kami telah berhimpun dalam satu tujuan, menjaga cita-cita Indonesia merdeka. Laulikan Indonesia, istihad kami, bersatu dan bergerak memimpin negeri kepada Indonesia, bakti abadi kami. Ciptakan generasi muslim sejati, bangun persaudaraan penuh berkah, menjaga cita-cita, jayakan Indonesia. Tegaklah Islamku, daulat bangsaku, jayalah negeriku, bakti abadi kami, bakti abadi kami. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa oleh saudara Jadi Setiawan waktu dan tempat kami bersihkan.
Izinkan sebelum kita memulai acara, langkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan yang kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahada bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk warda Allahumma an saadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuhrijul laila fin nahari wa tuhrijun nahara fil lail wa tuhrijul hayya minal mayyiti wa tuhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu ma tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa iqbalu naharik wa aswatu du'atik fakfir. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istana'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'wati syari'atik wasikil lahumma rabitataha wa admuddaha wa hadiha subulaha wa amlaha bil mulkal ladzi la yahdu wa shashudulaha bi faidul iman bik wa zamili tawakkuli alaik wa ayha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dengan membaca doa tadi, apa yang menjadi kegiatan kita pada malam hari ini diberikan kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cara selanjutnya sambutan-sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kabid Polhukam PPKM 2024-2026 kepada Saudara Zain. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Faizal Hafidh SHMH selaku Presiden DP Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat Abangda Satria Utama selaku Presiden FHP Law School beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat kami Abangda Zundi FHM beserta jajarannya, dan yang saya banggakan seluruh hadirin dan peserta yang hadir pada agenda malam ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dan juga bersilaturahim serta membuat langkah-langkah maju ke depannya. Semoga ini juga jadi langkah awal bagi kita untuk lebih memperkuat lagi kapasitas pemuda-pemuda di Indonesia. Salawat dan salam kita juga sampaikan pada baginda dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para umatnya hingga zaman nanti. Para hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku kami perlukan menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan, terutama dari pihak Dewan Pengacara Nasional dan juga pihak FHP Law School yang berkenan dan memberikan peluang bagi kami khususnya untuk bersinergi. Harapannya ini bukan yang pertama dan terakhir. Ini menjadi pertama tapi tidak menjadi terakhir. Dan kemudian saya ingin mengucapkan bahwa kalau seandainya kader-kader kami dikumpulkan, mungkin kita perlu menyewa GBK gitu ya. Ya, izin Abangda, di sini kami itu punya 32 pengurus wilayah atau setingkat provinsi.
Kemudian ada 136 kabupaten atau pengurus daerah. Jadi kalau seandainya sekarang pilkada, ya, maka kita punya calon gubernur gitu kan dari kami 32 gitu. Dan juga daerah 136. Nah, tapi konteksnya sekarang adalah bagaimana agar dalam rangka untuk menjalankan kapasitas kepemudaan khususnya di bidang hukum, maka kami ya, sangat berterima kasih atas kedatangan pihak Dewan Pengacara Nasional dan juga khususnya Dewan Pengacara Nasional yang memang saya bernama di sana, Bang ya. Cuma saya belum selesai magang dan disumpah saja. Nah, dan juga FHP Law School. Nah, harapannya kader-kader kami khususnya pada kader-kader komisariat agar menyampaikan kepada kampus-kampus yang ada jurusan ilmu hukumnya bahwa kita memiliki peluang untuk merelevansikan gerakan-gerakan kita, bahwa di kami ini tidak hanya gerakan-gerakan politik ekstraparlementer, tetapi kita juga ada intelektual profesor yang menjunjung tinggi kepakaran dan kemampuan. Kalau bahasa umumnya sekarang itu spesialis darurat dan generalis. Jadi orang-orang yang expert itu lebih diutamakan daripada orang-orang yang punya banyak hal tapi nggak expert gitu. Nah, oleh karena itu harapannya adalah ketika program ini di-launching, maka kami bahkan tingkat komisariat atau di tingkat kampus-kampus itu mampu ya, menggait mahasiswa-mahasiswa yang memang berpotensi untuk melanjutkan studinya ya, di bidang keprofesian advokat. Dan terakhir, saya mohon maaf apabila dalam jamuan dan agenda pelaksanaan ini banyak kekhilafan kesalahan. Saya mewakili seluruh panitia dan kami khususnya mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kami Forum PP kami. Selanjutnya sambutan oleh Ketua PP kami Ahmad Jundi Khalifatullah MKM, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pantun dulu. Ya, mantap. Anak sekolah belajar tahfidz untuk mencari surga yang diidamankan. Cakep. Terima kasih kepada Bang Presiden Faisal Hafid atas beasiswa yang sudah diberikan. Kita ucapkan selamat juga sebelumnya atas ulang tahun yang pertama bagi Ikapnas Lemhanas. Tepuk tangan. Yang aku juga sebagai presiden ya, ketua umum dari Ikapnas Lemhanas yang kebetulan kok kader kami beberapa bernaung di bawahnya, karena kami anggota setiap tahun rutin mengutus kader untuk ikut talenta muda Kemenpora yang bekerja sama dengan Lemhanas, dan alhamdulillah aktif juga di Ikapnas dan sebagian juga aktif di Dewan Pengacara Nasional. Ketuanya sama sekjen sama pengurusnya belum ikut. Iya, kebetulan sih talenta muda 2022 belum kebagian Lemhanas ya. Belum kebagian. Alhamdulillah masuk itu kodenya. Jadi memang kami melihat Lemhanas ini salah satu pilar yang penting untuk pendidikan kader dan pemimpin bangsa. Bahkan saya pribadi menempatkan Lemhanas sebagai salah satu tempat pendidikan yang harus saya lakukan gitu sebelum menjadi pemimpin eskalasi di level yang lebih tinggi dan lebih real pasca organisasi, karena itu sangat penting. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan dari Bang Faisal Hafid juga sebagai ketua Ikapnas Lemhanas dan yang berulang tahun pertama pada hari ini. Yang kami hormati Dr. Faisal Hafid SHMH sebagai Presiden DPN Indonesia dan juga Abang dan Satria Utama sebagai Presiden FHP Law School. Sebuah kebahagiaan bisa
bersilaturahmi bertemu pada malam hari ini. Tentunya kegiatan pada malam hari ini jadi salah satu titik emas sejarah dan juga kemudian menjadi sebuah benchmarking bagaimana DPN Indonesia adalah organisasi advokat yang paling peduli terhadap mahasiswa hukum dan ada organisasi advokat yang paling peduli pada perkembangan mahasiswa hukum dan perkembangan advokat Indonesia di beberapa tahun belakangan ini. Tepuk tangan sekali lagi. Ini dibuktikan dengan MOU dan bantuan beasiswa yang sangat banyak diberikan kepada organisasi-organisasi mahasiswa dan pemuda. Tentunya ini juga bukti komitmen DPN untuk memikirkan regenerasi advokat. Pada kita butuh advokat pemuda yang lebih banyak. Di sini juga ada kader kami, Uzul. Tadi yang Bunda bilang diakui di PMII, Pemuda Katolik juga gitu ya. Makasih nih Pak. Nah, tadi dinilai aja Bang, himnenya. Ini pas tadi. Saya bilang, kalau himnenya lihat mana yang paling lancar itu yang betul. Kalau dia tadi hafal di situ lah sebetulnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salam tercurah kepada qudwa dan tauladan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya turut mengajak ke sini ada Sekretaris Jenderal Amri dan juga Bendahara UU Baharudin yang paling umur Bang. Ketua bidang Polhukam, Ketua bidang kaderisasi dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ketua bidang kaderisasi silakan berdiri. Bendahara. Dan ini anggota saya dari Bandung. Asli saya dari Bandung, dulu saya ketua Bandung dan Jawa Barat. Yusron, salah satu kader terbaik yang kami. Bisa jadi calon gubernur DKI nanti. Termasuk sekarang jadi pengurus pusat, mempersiapkan diri juga udah mempersiapkan diri mau jadi pimpinan juga. Jawa Barat. Jadi Jawa Barat mau pemilihan. Pemilihan bulan Desember, salah satu kandidatnya adalah Yusron. Advokat DPN. Rekan-rekan semua, bahagia sekali bisa bertemu pada malam hari ini beserta baik yang hadir offline maupun online. Bersama kader kami dari seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, berdasarkan pendataan kami terakhir pada tahun 2023, kader-kader kami terbanyak itu pertama pendidik, guru, yang kedua, ketiga bersaing memang antara teknokrat atau teknik dengan hukum. Jadi ini juga luar biasa kami terbantu dengan beasiswa pendidikan ini, karena kalau saya kami tinggal di Bandung dan di Jawa Barat, yang paling banyak tinggal di sekretariat itu anak hukum. Jadi memang anak hukum ini perlu dibantu. Sekretariat. Terus kemudian di sekretariat juga ada teman-teman kami yang lain, undang dan lain-lain itu anak hukum. Begitu saya ke Jakarta, yang paling banyak tinggal di sekretariat lagi-lagi anak hukum, Bang. Memang anak hukum ini selain mereka perlu dinaungi, mereka juga perlu suaka dibantu, utamanya pendidikannya dan kemudian nanti bersumpah. Dan alhamdulillah ada DPN yang membantu dan bersinergi dengan kami untuk beasiswa ini. Insya Allah ke depan makin banyak kader kami yang bersumpah juga di organisasi advokat DPN Indonesia. Amin. Dan alhamdulillahnya juga kita semakin banyak memerlukan kader-kader yang paten, mapan, kemudian secara kemampuan dan juga secara kualitas. Makanya perlu PKPA dan juga kemudian kita perlu untuk segera bersumpah, karena sebagian belum bersumpah tapi sudah banyak kasus. Termasuk salah satu hari ini juga tadi sebelum kegiatan mereka izin pulang ke Sulawesi Tenggara karena sudah memiliki kasus. Nah, oleh karena itu tentunya ini penting bagaimana biar kader kami semakin paten beracara dan semakin mapan dengan ilmunya, dibantu oleh PKPA dan nilainya ini
luar biasa, sangat fantastis. 2.000 orang insya Allah kita rencanakan untuk beasiswa PKPA kami dan tentunya dibantu oleh TPN Indonesia. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada TPN Indonesia dan juga FKP Law School. Terakhir, saya ucapkan bersegeralah kepada kader-kader yang menonton dari online untuk pasca ini segera hubungi PJ dari beasiswa ini, kita maksimalkan. Kalau bisa dalam 3 tahun ini kita penuhi 2.000 kuota ini. Kalau bisa dilebihkan, pasti ditambah oleh DPN insya Allah. Belum mulai kita dapat tambahan. Tapi saya yakin ini jadi antusiasme yang luar biasa dari kader-kader. Dari kemarin banyak dari seluruh Indonesia yang sudah minta. Gimana caranya Bang? Saya kasih nomor PJ-nya. Insya Allah setelah launching kita akan bahas teknisnya dan di-floorkan ke seluruh Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Kesepian ditinggal kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan-sambutan dari kami. Selanjutnya kita akan mendengarkan dialog kebangsaan, penyampaian materi dari abang-abang kita yang malam hari ini bersama kita, dan pastinya inilah yang akan memberikan kita pemahaman lebih dalam mengenai seperti apa beasiswa nanti ke depannya, dan kemudian seperti apa fundamental serta peran daripada kita sebagai organisasi kepemudaan dalam peran hukum pastinya. Untuk tidak memperpanjang dalam pemateri pertama, kami berikan waktu sekitar 30 menit kepada Abangda Satria Utama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Banyak juga. Satu narasumber. Sampai jam 12. 30 menit. Kan yang 30 menit. Ini satu narasumber. Satu narasumber 30 menit. Kita ada berapa narasumber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini banyak. Alhamdulillah dan nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Serta salam Ngambil video. Cara yang luar biasa, Sohibul Baik dalam hal ini Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia pimpinan pusat Bapak Ahmad Jundi Khalifatullah MKM Umum, kemudian Sekjen beserta jajarannya Bendung, kemudian Kepala Bidang Kabid luar biasa kaderisasi dan pembuka, dan yang saya hormati juga Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia Bapak Dr. Faizal Hamid SMH beserta jajaran, ada Pak Sekjen Pak Bendung, dan juga dari LBH DPN Indonesia, dan juga ini silakan Pak Fahmi, beliau adalah sekjen dari FKP Law School. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa, bisa hadir di tengah-tengah energi pemuda, karena kami ini kami ya, harus pakai apa namanya, kami ini bukan sesuatu yang baru bagi saya pribadi. Berinteraksi dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami, karena saya tahu banget sejarah berdirinya, karena ini didirikan sekitar tahun mungkin awal reformasi 98 di Malang kalau tidak salah. Waktu itu ada forum silaturahmi DK ya kalau tidak salah, dan banyak teman-teman kuliah saya waktu itu di UI itu berinteraksi dengan luar biasa. Jadi saya tahu betul bagaimana semangat dan juga keinginan yang besar dari kami untuk bisa membangun bangsa ini jauh lebih hebat lagi. Apalagi ketika berdirinya itu di era reformasi tahun 98 yang saya waktu itu baru masuk kuliah di awal-awal
2000 di angkatan 2000, jadi sangat merasakan betul bagaimana semangatnya agent of change. Dalam hal ini kami bisa mendobrak bersama dengan elemen masyarakat yang lain ya, ada HMI, ada PMI, ada GMI, berkolaborasi, bersinergi untuk reformasi pada saat itu. Dan sampai saat ini tentu kami sangat konsisten. Saya lihat kontribusi dan kinerjanya sangat luar biasa. Bagaimana bisa berperan aktif di tengah masyarakat dan juga berperan aktif dalam kancah politik ekstra ekstra kampus seperti itu. Seperti kita ketahui bersama bahwa kalau saya dari FHP Law School memang sangat concern dalam dunia pendidikan, sehingga kami ingin betul bagaimana aset-aset bangsa ini, agent of change ini bisa diberikan ruang yang sebesar-besarnya, tidak hanya kemudian berkiprah dan maksimal di dalam isu-isu politik, isu-isu pemerintahan dan juga isu-isu nasional, namun juga sangat berkepentingan bagaimana para aktivis dari kami ini juga bisa kompeten dan juga mengupgrade skillnya dari sisi kompetensi profesinya, sehingga FHP saat ini ya, alhamdulillah telah bersinergi dengan hampir 100 universitas di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi tidak ada perbedaan sukuan, agama, ras dan lain-lainnya. Kemudian juga bersinergi dengan banyak sekali instansi ya, swasta dan pemerintah, dan khususnya pada malam kali ini dengan organisasi kepemudaan. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran dari FHP Law School yang bersinergi dengan Dewan Pengacara Nasional Indonesia ini memang bisa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya tadi disampaikan oleh Pak Syekh dan juga Kabid Hukum, bahwa ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya bagi para kader aktivis kami untuk bisa memaksimalkan potensinya di dunia profesi. Karena saya lihat gitu ya, kalau dulu zaman mungkin tahun 2000 awal ketika zaman reformasi, ketika kita beraksi gitu ya, ada kalau sekarang kalau istilah di mana sekarang lagi seru timnas ya, calling Garuda itu luar biasa kan, panggilan Garuda, semua menginginkan dipanggil untuk menjadi bagian dari timnas. Kalau zaman pada saat itu ada panggilan untuk bisa beraksi, berdemonstrasi, untuk bisa bagaimana mengkritisi hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan koridornya, itu semangatnya luar biasa. Namun era berganti ya. Saat ini era digital sangat mempengaruhi dunia masyarakat dan dunia profesi. Saat ini mungkin dirasakan juga oleh Pak Ketum dan juga jajarannya, bagaimana kader ini kalau misalkan diajak untuk kemudian berpikir dan merumuskan strategi pergerakan misalkan, atau kegiatan-kegiatan dari kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan organisasi kemahasiswaan, pasti akan lebih banyak bertanya, saya dapat apa nih? Saya dapat network kah? Atau saya dapat sertifikat minimal? Atau saya dapat sesuatu yang saya bisa dapatkan? Dan memang ini zaman sudah berubah, sehingga organisasi kemahasiswaan pun harus bisa beradaptasi. Bagaimana tadi disampaikan secara statistik bahwa sekarang ini kader kami mayoritas tadi secara persentase banyak dari tenaga pendidik, kemudian dari sisi sains ya, kemudian juga dari hukum. Nah, bagaimana kemudian kami ini bisa eksis juga dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya dalam dunia profesi. Jadi kalau sebelumnya dulu nggak pernah nanya ketika panggilan untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakat, kalau sekarang mungkin lebih banyak bertanya, dan mungkin nggak semuanya, tapi mungkin mayoritas atau sebagian kecil masih kami mendapatkan. Nah, kami mengisi ruang-ruang itu, mudah-mudahan dengan kegiatan dialog kebangsaan dan juga ya, kemudian kerjasama MOU antara DPN Indonesia, FHP dan juga kami, ini memberikan kesempatan bagi para aktivis kader dari kami juga bisa matang dan juga siap nanti ketika sudah selesai menuntaskan kegiatan di keorganisasiannya, ketika terjun di dunia masyarakat dan juga pentas nasional,
sudah siap dari sisi profesi. Jadi siap tidak hanya pengetahuan dari sisi keorganisasian, isu-isu politik, isu-isu nasional, namun juga dari sisi profesi sudah semakin matang. Sehingga nanti ke depan jumlah kader kami yang masuk dunia pemerintahan, dunia nasional dari profesi hukum yang dari sebagai seorang pengacara yang top ya, yang berkualitas semakin banyak, sehingga ini juga menjadi sebuah kebanggaan bagi kami. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa dalam dunia pendidikan saat ini tentu pemerintah juga memberikan concern yang seluas-luasnya. Kita lihat di Undang-Undang Dasar bahwa keberpihakan pemerintah terhadap konstitusi, terhadap pendidikan itu sangat besar. Namun itu adalah untuk pendidikan yang berbasis pendidikan formil. Ya. Namun untuk pendidikan profesi memang tentu jangkauan pemerintah bisa belum sampai ke sana. Oleh karena itu FHP hadir ya buat rekan-rekan kader untuk bisa mengaktualisasikan potensinya. Jadi selesai mengikuti sudah memiliki gelar sarjana hukum ataupun sarjana hukum Islam. Mungkin karena background kami ini tidak hanya dari universitas umum ya, tapi juga mungkin dari UIN, dari YN, seperti Yusran ini saya ketemu dulu di Bandung ya, Pak Ketum. Jadi saya waktu itu dengan Pak Ojo, kami kunjungan ke UIN Sunan Gunung Jati, ketemu dengan Pak Dekan, diskusi, didampingi oleh Pak Yusran Hidayat. Jadi saya merasakan bagaimana kader kami bisa juga memfasilitasi ya, dan luar biasa hari ini ketemu lagi. Jadi mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa kami dan FHP dan DP Indonesia ini sebenarnya secara historis sudah banyak kegiatan yang berkolaborasi. Jadi setelah lulus S1 hukum, jadi bisa diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kader kami yang berada di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Mungkin jumlahnya bisa berapa banyak? 45.000 kader dari seluruh Indonesia, yang mungkin mayoritas sebagiannya pendidik, kemudian sains, dan juga dari dunia hukum. Nah, ini diberikan seluas-luasnya kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Kenapa beasiswa ini diberikan dan kenapa program ini diberikan? Mungkin ini nanti bisa masuk dan diperjelas dan lebih ditekankan oleh Presiden DPR Indonesia, karena ini berhubungan dengan salah satu program kami. Kebetulan para pimpinan di DPR dan juga di FHP, kami alumni dari kegiatan pendidikan kebangsaan Lemhanas. Jadi karena selesai mengikuti kegiatan Lemhanas, kami sadar betul bahwa pemerataan pendidikan, terutama akses terhadap pendidikan profesi itu belum merata di seluruh Indonesia. Sehingga kalau kami secara statistik, jumlah advokat di Indonesia itu masih di bawah 100.000, mungkin sekitar 60.000, 70.000, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 270 juta. Jadi tidak sampai 0,1% ya, seperseribunya aja tidak sampai. Sementara dari sisi persentase yang ideal di negara-negara maju dan berkembang, jumlah perbandingan antara jumlah penduduk dengan profesi hukum, khususnya lawyer, pengacara, adalah 1:1000. Jadi kebutuhan di Indonesia ini minimal sekitar 270.000. Jadi masih sekitar 25% dari kebutuhan kita saat ini. Kenapa? Karena memang yang pertama, akses terhadap pendidikan profesi ini masih sangat terbatas. Kemudian biaya yang juga masih belum terjangkau. Kemudian kesempatan, karena seperti kita ketahui bersama, khususnya dunia profesi hukum, apalagi pengacara, identik dengan wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Apakah itu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, ataupun saudara-saudara kita di Medan, Bang Laksana. Jadi masih image itu masih melekat. Nah, kami memiliki program bagaimana pendidikan profesi ini bisa dirasakan oleh semuanya, sehingga FHP menggulirkan bersama dengan DPN Indonesia beberapa tahun terakhir menggulirkan program kerjasama beasiswa dengan seluruh stakeholder, khususnya dalam dunia pendidikan, dan dalam hal ini sekarang dengan organisasi kemahasiswaan. Jadi sudah hampir 100 universitas cum laude terbaik. Jadi buat kader-kader kami nih yang cum laude di kampusnya dan yang sudah bekerja sama dengan FHP dan DPN itu juga bisa mendapatkan akses. Namun bagi yang mungkin nggak berkesempatan cum laude, nah jalurnya bisa melalui
Karena kalau dulu saya zaman kuliah dulu, biasanya kalau kader kemahasiswaan gitu ya, itu IPK-nya pas-pas tuh pas. Kalau nggak 3 naik sedikit atau turun sedikit tuh pas. Kalau untuk sampai 3,5 ke atas itu biasanya tantangannya luar biasa. Nah, kami bekerja sama dengan hampir 100 universitas. Nah, ini memberikan kesempatan. Selain itu juga bagi rekan-rekan yang mungkin belum berkesempatan karena di kampusnya belum masuk ke kategori mahasiswa berprestasi, MAPRES berprestasi, maka peluang kerjasama ini antara FHP, DPN dan kami itu sangat luar biasa sebagai salah satu terobosan sehingga kader-kader kami bisa memberikan akses. Ketika akses terhadap pendidikan, khususnya pendidikan profesi advokat ini semakin bisa dijangkau, maka pemerataan itu akan semakin lebih mudah untuk direalisasikan. Tadi sempat saya sampaikan tidak sampai 1%, kemudian hanya di kota-kota besar. Nah, dengan hadirnya kegiatan kerjasama ini, maka saudara-saudara kader-kader kami yang ada di Aceh sampai Papua, bahkan nanti mungkin di di IKN, ibu kota negara yang baru misalkan, jika sudah ada komisariatnya misalkan, juga mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa pendidikan. Ketika sudah mendapatkan beasiswa pendidikan, tentu harapannya semakin mudah untuk bisa beraktualisasi menjadi seorang advokat, sehingga nanti pada ujungnya bisa berkiprah dari dunia profesi sehingga membanggakan tidak hanya untuk alma mater universitas maupun pribadinya, namun juga membanggakan bagi organisasi kemahasiswaan yang dalam hal ini menjadi tempat beliau menaung, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi ini sebenarnya program kerjasama jangka panjang nih Pak Ketum. Jadi mungkin nanti baru akan dirasakan 2-3 tahun lagi ketika rekan-rekan kader aktivis dari kami sekarang selesai S1 ikut pendidikan, nanti kemudian ada ujian, ada magang, kemudian nanti disumpah. Jadi prosesnya bertahap. Mungkin nanti 2 tahun lagi setelah Pak Ketum dan jajarannya tidak lagi menjadi pimpinan, baru akan dirasakan bagaimana kader-kader kami semakin memiliki kompetensi. Jadi kalau di Medan, di Sulawesi, banyak kader kami yang bisa berkiprah di dunia profesi. Selain itu, tidak hanya berkiprah secara profesional, tapi juga bisa semakin upgrade kemampuannya. Jadi selain jumlahnya banyak, tapi kapasitas dan kemampuannya. Sehingga harapannya kehadiran program ini bisa memfasilitasi, bisa mempercepat proses kaderisasi, sehingga nanti harapannya kader-kader kami bisa pentas nasional, pentas politik nasional, pentas masyarakat dengan latar belakang. Kalau di Amerika itu rata-rata presiden Amerika itu kan sarjana hukum. Jadi sebenarnya sarjana hukum ini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Nah, ketika ini bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan, mudah-mudahan bisa memfasilitasi kader-kader kami untuk bisa berkiprah, dan mudah-mudahan ini juga bisa mewarnai dunia profesi. Kami tahu bahwa kader-kader kami dari sekitar ratusan komisariat ya dengan universitas, selain memiliki intelektual, kemudian memiliki kapasitas, juga saya yakin memiliki tingkat moral yang sangat tinggi. Moral, kemudian sehingga harapannya nanti menjadi advokat yang tidak hanya berkualitas tapi berintegritas. Ketika advokatnya berintegritas, maka dunia hukum di Indonesia akan jauh lebih baik lagi. Jadi ini adalah sebuah target jangka panjang ya. Tidak hanya kerjasama strategis beasiswa, tapi juga ini adalah kerjasama membangun bangsa ke depan. Bagaimana kami mencoba nilai-nilai kebangsaan yang kami dapatkan di Lemhanas di bawah kepemimpinan Ketua IKAPNAS Bapak Dr. Faizal Hafid SMA ini, kami ditawarkan dalam berbagai program. Nah, besar harapannya kader-kader kami juga nanti bisa bergabung mengikuti pendidikan Lemhanas. Ini Lemhanas ini adalah lembaga pendidikan tertinggi di Indonesia. Jadi ini salah satu kebanggaan bagi kami dan dari FHP dan DPN Indonesia bisa kemudian memfasilitasi kegiatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memfasilitasi rekan-rekan semua yang online pun dari seluruh Indonesia. Saya yakin sangat banyak, karena sebelumnya juga
angkatan-angkatan sebelumnya ada dari organisasi kemahasiswaan yang mereka semangat sekali. Jadi ini challenge juga dibuat Pak Ketum ya, untuk bagaimana mendorong rekan-rekan kader di daerahnya untuk semangat. Jadi ada yang kemarin ini angkatan kebetulan sudah selesai angkatan 33, itu ada kader dari organisasi kemahasiswaan juga yang berasal dari Maluku, salah satu pulau terpencil, bahkan ada juga di Papua yang ikut dan semangatnya luar biasa. Jadi kalau kena sinyal sedikit itu report ke admin kami, pas sinyalnya hilang sedikit bro, tapi saya semangat berusaha masuk lagi Pak katanya. Jadi dia bahkan ada kejadian Pak Presiden DPR Indonesia pada saat ujian, bukan ujian, jadi pada saat sebelum ujian tuh ada kami menyelenggarakan tryout, mati lampu Pak ceritanya. Jadi sekitar 1 jam sebelumnya mati lampu. Akhirnya apa yang dilakukan? Jalan darat Pak 2 jam itu untuk cari kota terdekat untuk bisa mendapatkan listrik. Itu luar biasa. Dan saya yakin kader-kader kami juga memiliki kapasitas yang sangat luar biasa dari segi kegigihan untuk belajar, kegigihan untuk sukses, dan sekarang insya Allah alhamdulillah sudah diberikan jalan oleh DPR Indonesia dan FAP bersama dengan Pak Ketum beserta jajarannya, sehingga kegiatan ini bisa nanti mungkin baru dirasakan 2-3 tahun berikutnya, dirasakan kader-kader kami semakin matang dalam dunia profesi. Mungkin itu, mudah-mudahan sukses kegiatan ini dan juga mudah-mudahan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyampaian materi dari Abang kita, Bangga Satria Utama selaku Presiden FHP Hotspot. Selanjutnya akan ada penyampaian materi yang kedua, diskusi dialog kebangsaan kita oleh Abangga Dr. Faisal Hafid SHMA selaku Presiden DPR Indonesia. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah yang kami hormati Linda Ketum, Linda Jundi, Linda Amri, Linda Bahudin, Linda Zainin, dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah ini pertemuan yang istimewa. Tadi saya bilang sama Pak Fauzul, kita hadir full team. Saya perkenalkan di sebelah saya ini Sekjen Pak Faris, silakan berdiri Pak. Bendahara umum kami Pak Faiz Fikri, silakan berdiri Pak. Selanjutnya Managing Director dari LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia Pak Farouk Rabbani, silakan berdiri Pak. Lalu Direktur Pidana dari LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia, beliau jabatannya banyak. Ada wakil sekjen juga di FHP Law School gitu kan, macam-macam lah. Itu Pak Fauzul Azim, silakan berdiri Pak. Lalu ada Direktur Perdata dari LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia Bapak Angga, silakan berdiri Pak. Ini yang saya bingung. Kadang kemarin kami ke HMI perempuannya nggak ada, kami ke Pemuda Katolik perempuannya nggak ada. Nah yang spesial di Dewan Pengacara ini kita punya Kartini Advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia, silakan berdiri dulu. Ibu Sena Faria dan satu lagi Ibu Fania Devi. Pengacara Nasional Indonesia. Tadi juga sudah dikenalkan ada Pak Sekjen, silakan berdiri Pak. Pak Sekjen. Jadi kami full team. Kami kemanapun, ini bentuk penghormatan kami dari FHP Law School dan Dewan Pengacara Nasional Indonesia menghadirkan tim terbaik kemanapun kami hadir, dan ini menunjukkan soliditas dari kami untuk bisa berkolaborasi dengan seluruh organ-organ kepemudaan di Indonesia. Seperti itu. Jadi ini yang kami harapkan, ada Cipayung Plus, ada yang lain, ada macam-macam. Sebelumnya bersinergi dengan LMND di salah satu
penanganan kasus itu luar biasa. Kita ingin kenapa demikian, karena mengurus bangsa ini tidak bisa hanya sekelompok orang, sekelompok golongan, satu agama, satu suku dan yang lain. Ini yang kami pelajari. Kenapa? Karena Indonesia ini kebinekaan. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Maka jangan heran bahwa nanti hari Kamis kita juga akan bertandang ke PP Pemuda Katolik gitu, untuk memberikan MOU-nya kemarin baru gitu. Dan selanjutnya nanti PMI dan yang lain sebagainya. Ini merupakan kontribusi besar yang kami miliki, yang kami bisa berikan kepada Indonesia secara umum dan secara khusus organ-organ kepemudaan yang memang sudah juga memberikan sesuatu lebih dulu kepada bangsa dan negara. Jadi tadi kalau Pak Presiden FAPLOSU, Pak Satria Utama sudah banyak berkolaborasi dan yaitu istimewa dengan berbagai macam organ kepemudaan. Sebelumnya kami juga hadir ke HMI, di mana tokoh HMI ini sekarang ada 11 ya kalau nggak salah ya. Jadi pejabat yang di kementerian, yang lainnya banyak sekali di ITB. Seperti itulah. Dan tapi ketika kami hadir, kami sampaikan bahwa kami hadir, memang kami bukan kader HMI, kami juga bukan kader bukan kader Pemuda Katolik juga. Jadi memang diposisikan di tengah, bisa masuk kemana saja. Kami sampaikan bahwa kami memberikan kontribusi paling konkret yang bisa diberikan oleh senior-seniornya. Karena yang kami berikan, yang sama kami berikan ke PBHMI, ke Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, ke Pemuda Katolik, nanti juga ke organisasi kepemudaan lainnya, nilainya sangat fantastis. Jadi butuh rekan-rekan ketahui, kalau biaya normal ini pendidikan ini nilainya 5,5 juta. Kami memang sedang ada program biaya yang sangat terjangkau. Itu ada sekian juta, dan untuk organ kepemudaan kami berikan beasiswa presiden 0%. Jadi benar-benar gratis dari pendidikannya. Namun selalu kami pesankan bahwa Dinda Ketum, Dinda Sekjen, Dinda Bendum, Dinda Ketua Polhukam, bahwa program kami ini gratis 100%. Jadi jangan sampai nanti di daerah ada pungutan tertentu yang diberikan oleh pengurus dengan alasan untuk kontribusi buat organisasi A, B, dan C. Ini pengalaman kami lah. Kami sampaikan gratis, tiba-tiba di sana dikutip 500.000. Mereka ngaku, Pak Presiden katanya gratis. Ini kami yang dikutip di sini kan segala macam. Nah kalau ada kutipan itu mungkin dilakukan untuk kegiatan yang lain. Jadi benar-benar kami ingin ini pure 100%, dan kami ingin pure ini anggota dari kami. Jadi benar-benar kader kami diberikan apresiasi. Dinda Ketum, Dinda Jundi, kalau pejabatnya Ketum, Sekjen, Bendum, pejabat-pejabatnya ini keluar dari sini nanti jadi komisaris, ya kan? Jadi direktur utama, apalagi udah Lemhanas, ya kan? Jadi habisnya jabatan-jabatan, tapi untuk anggota kan dulu. Seperti itu. Mau nggak mau, pemimpin yang menjabat itu punya value added. Dan kami hadir, Dinda sudah berapa lama menjabat? 4 bulan, masih berapa lama lagi? Tahun. 1 tahun. Jadi kami hadir memberikan beasiswa senilai 11 miliar. Jadi kalau dirupiahkan, ini nilainya nggak tanggung-tanggung 11 miliar. Jadi kalau ke organisasi yang paling senior nih nilainya 11 miliar. Tapi organisasi yang paling senior itu nggak bisa memberikan beasiswa seperti kami. Jadi ini kelebihan dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia dan FAPLOSU. Kebetulan saya, Pak Satria, dan beberapa rekan lain pendiri dari FAPLOSU yang alumninya kalau saat ini mungkin sudah lebih dari 50.000 orang dari seluruh Indonesia. Dan ini yang kita harapkan bisa disinergikan. Jadi pesan saya yang pertama, beasiswa ini beasiswa presiden dalam waktu yang pendidikan kami setiap bulan. Nanti ada tanggal 13. Kemarin angkatan pertama HMI 167, angkatan kedua
angkatan ketika kami terus. Jadi 1,5 tahun ini disiapkan setiap bulan ada kegiatan. Tapi kami ingin yang hadir ke pendidikan kami benar-benar kader dari kami di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi benar-benar atau yang mau direkrut menjadi anggota kami sebagai bentuk apresiasi dari programnya ketum dan kepengurusan yang sekarang buat anggotanya. Mungkin kalau ada senior ya kan, misalnya jadi menteri, seniornya kami misalnya bisa meminta Dinda Ketum, Dinda Bendum, Dinda Sekjen jadi pejabat di posisi tertentu. Bisa komisaris di mana. Tapi kan nggak bisa untuk anggotanya. Nah, untuk kami ini hadir sebagai program kepengurusan sekarang untuk anggota. Jadi ada yang bisa memberikan untuk para pejabat teras yang memang layak untuk diberikan apresiasi. Kan Dinda sudah bekerja keras, layak diberikan selain apresiasi mendapat jabatan-jabatan strategis. Nah, kami hadir di sini untuk bekerja sama dengan pengurusan yang sekarang memberikan apresiasi kepada 2.000 anggotanya di seluruh Indonesia. Seperti jadi ini yang kami siapkan dan mudah-mudahan ini sekarang sedang shifting. Jadi butuh Dinda ketahui sekitar 2,5 bulan yang lalu kami baru mengalahkan Wamenko Polhukam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 1 ya kan, Wamenko Polhukam. Kami juga baru mengalahkan juga ketua tim hukumnya Pramono Rano di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami bahkan mengalahkan 2 mantan ketua umum organisasi advokat paling senior di Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di kasus yang sangat besar dan secara transparan. Itu kelebihannya. Jadi ini yang sedang dilakukan oleh advokat-advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, dan kami tidak sendiri. Walaupun 98% atau 97% di tim hukumnya advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, tapi ada dari organisasi lain yang ingin bergabung. Kalau tidak salah ada 3 organisasi yang kemarin yang bergabung. Kami rangkul. Lalu ada organisasi masyarakat yang mau bergabung juga. Kemarin yang mau membantu LMND gitu. Ya kami sampaikan LMND. Bagaimana? Ya kami di luar, silakan di luar, kami di dalam gitu. Terus juga ada dari PBHI ya, kemarin amikus curiae ya gitu. Jadi berkontribusi untuk kasus rakyat. Kami pegang rakyat. Lawannya raksasa, lawannya tokoh advokat sangat top di negeri. Tapi karena karunia Allah, karena izin Allah, kemenangan diberikan kepada warga melalui wasilahnya kami sebagai advokat-advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Dan kami ingin kader-kader dari kami ini juga, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia itu memberikan kontribusi yang nyata. Kader-kader dari organisasi yang lain itu memberikan kontribusi yang nyata. Ini yang kami harapkan dan bisa diberikan jadi semakin banyak. Selanjutnya tadi disampaikan juga Presiden Excel Law School bahwa kami ini lulusan-lulusan di Lemhanas juga. Alhamdulillah diberikan ikut pendidikan kebangsaan di Lemhanas, jadi ketua angkatan, lulusan terinspiratif, lalu ikut pendidikan regulernya, jadi dapat medali Taskap terbaik dari Gubernur Lemhanas. Ini menunjukkan bahwa kualitas dari pimpinan-pimpinan di organisasi kami mumpuni secara nasional. Dan kami harap tadi kami sampaikan secara langsung, karena saya juga ketua Ikapnas Lemhanas, nanti mungkin jajaran pengurusnya makanya harus baik-baik ya Pak Henry. Gitu. Karena tahun ini sudah habis ya, nanti tahun depan bisa mengikuti pendidikan kebangsaan. Mungkin yang saya merekomendasikan lah, istilahnya kalau bahasa santunnya merekomendasikan Dinda Ketum, Dinda Bendum, Dinda Sekjen, Dinda Polhukam untuk bisa mengikuti pendidikan kebangsaan di Lemhanas RI di periode yang akan datang. Itu setelah selesai, itu udah bisa langsung komisaris. Sudah eligible untuk bisa demikian. Namun saya ingatkan itu pendidikannya serius. Jadi ada juga yang mungkin belum bisa lulus gitu, direkomendasikan tapi belum bisa lulus. Nah ini mungkin yang penting. Dan pendidikan kebangsaan ini juga sebagai
pembuktian bahwa aktivis-aktivis muslim ini punya rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Itu yang kami harapkan. Jangan dituduh-tuduh seperti dulu, walaupun sekarang sudah nggak masanya, karena di Amerika juga sudah tidak masanya, gitu. Sudah beralih ke Ukraina dan Rusia, jadi sudah tidak lagi beralih berkaitan dengan terorisme. Dananya pun sudah tidak ada, seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah global juga sudah berbeda, perangnya melawan bukan terorisme lagi. Nah, dan kami harap aktivis-aktivis muslim ini mengikuti pendidikan Lemhanas sehingga sangat diyakini bahwa memang rasa kebangsanya, rasa nasionalismenya itu serupa dengan yang lain, bahkan mudah-mudahan lebih kuat dari yang lain. Itu yang diharapkan, dan pendidikan kebangsaan ini salah satu hal yang bisa menciptakan demikian. Seperti itu. Jadi tidak bisa dicap lagi radikal, tidak bisa dicap lagi tidak nasionalis dan segala macam, karena sudah dididik di pendidikan tertinggi yang di situ banyak sekali ya dari seluruh Indonesia. Ini yang kami rasakan, oleh karenanya kami membela di pusat ibu kota sampai di Papua. Warga Papua itu salah satu suku besar Alfak, itu kami bela. Berbeda agama, berbeda suku, gitu segala macam itu kami bela, dan kami sama sayangnya seperti sayang kepada ya warga di Jakarta seperti itu. Walaupun ongkosnya sendiri dan segala macam sendiri. Bahkan kami sempat bertaruh nyawa waktu di sana. Jadi ketika kami hadir di Pengadilan Negeri Manokwari di PTSP dikepung sama 50 preman. Seperti itu. Jadi itu istimewa lah ceritanya. Jadi sudah memang kasusnya besar senilai 440 miliar gitu. Tapi ya itu konsekuensi yang harus dialami oleh seorang advokat. Dan harapannya dengan program beasiswa ini masih ada 1 tahun berapa bulan gitu? 1 tahun setengah gitu kan, masih bisa. Jadi mulai tanggal 13 sudah bisa ikut kelas. Seperti 13 Desember sudah bisa ikut kelas. Setelah MOU 13 Desember sudah bisa ikut kelas. Lalu yang tadi Pak Satria sampaikan bahwa ini program jangka panjang. Jadi kami harap 2.000 orang selama 1,5 tahun ini, yang Dinda Jundi, Dinda Amri, Dinda Baharudin, Dinda Zain kader ini akan menjadi tokoh-tokoh bangsa sekarang dan yang akan datang. Seperti itu. Jadi nanti kalau Dinda Jundi jadi pejabat, ada yang ngawalnya kan? Bang, jangan ini bang kan? Gitu bang. Hati-hati bang, yang ini uang halal, yang itu uang haram. Terus ada yang mengingatkan, bang, ini dapat uang halal banyak, jangan lupa sama DPR Indonesia. Jangan lupa sama yang lain-lain. Jadi ini program beasiswa presiden yang diharapkan memberikan kontribusi yang jelas. Tahun lalu Mantaris siapa namanya, Andrew pemilik Hollywood datang ke kantor kami. Dia bilang, saya lulusan Trisakti bang, saya punya pusat gadai. Itu istimewa. Pusat gadai, aset atau omsetnya 6 triliun. Setiap untung dia bikin klub, beach club segala macam. Setiap keuntungan dari situ dia bikin. Jadi semakin kaya raya. Saya pikir waktu itu, ini kita punya supply tapi tak sama. Jadi ketika di Dewan Pengacara Nasional Indonesia di FHP Law School punya potensi keuntungan yang sedemikian besar, karena yang kami berikan sudah sangat luar biasa, banyak sekali seperti itu. Memang tidak sampai sebanyak RZ, belum ya, tapi nilainya cukup fantastis lah, mungkin cukup fantastis gitu kan. Nah, ini kami kembalikan untuk dunia pendidikan di Indonesia dalam rangka menciptakan kader-kader hukum terbaik dari berbagai macam latar belakang. Seperti ini yang kami harapkan menjadi tulang punggung bangsa ini, menjadi ujung tombak dari gerakan-gerakan kepemudaan. Karena kalau semuanya sesuai dengan aturan hukum akan lebih baik.
Dan ini diharapkan bahwa bisa dilaksanakan oleh berbagai macam organisasi kepemudaan dan ingin kita rangkul semuanya. Kita rangkul, kita berkolaborasi karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kalau sekarang, kalau dulu saya masuk UI, yang terkenal advokat senior Andan Budi Nasution, advokat senior O.C. Kalitis, dan yang lain sebagainya. Ketika saya lulus sudah berubah. Yang terkenalnya Bang Otto, Bang Hotman, Bu Elsa, Bang Hotman. Nah, di era setelah itu eranya kami. Mudah-mudahan nanti di era kami bersama kader-kader dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia, bersama kader-kader dari OKP lainnya. Jadi bersinergi untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Selanjutnya Dinda beserta seluruh jajaran yang kami harap nanti ketika menjadi anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia kita punya kelebihan. Jadi ketemu dengan rekan-rekan HMI yang anggota DPN Indonesia, pemuda Katolik yang anggota DPN Indonesia, yang dari Muhammadiyah yang anggota DPN Indonesia, yang dari NU anggota DPN Indonesia, kita bisa berkolaborasi. Jadi bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Kami harap juga nanti Dinda kalau ketemu berlawanan klien kita cari solusi terbaik untuk kepentingan klien kita. Jadi gimana? Apakah win-win solution ataukah lose-lose solution? Ini yang kami ingin sampaikan bahwa nanti dunia profesi ini akan semakin baik dan semakin mudah. Jadi bertarung dalam tataran gagasan dan keilmuan. Kami kemarin kalau bisa dibilang itu perang hutan sama tokoh advokat tokoh. Ketika persidangan, saya sudah duduk di PN Jakarta Selatan di gedung utama, kita selalu di gedung-gedung utama, di ruang utama. Lalu yang hadir Prof. Fauzia Sipuan. 2015 itu saya ketua tim suksesnya beliau. Berkampanye 9 bulan. Jadi kalau makan, kalau ini saya bayar gesek kartu debit saya. Ketika ahli beliau datang. Saya nggak ngeh kan, saya berdiri, saya nggak panggil Prof karena sangat dekat. Bang, bagaimana kabar? Kita pelukan, cipika-cipiki. Terus, abang lagi ngapain di sini gitu? Terus saya ahli gitu. Ahli gitu kan. Waduh, saya itu setiap sidang itu apa ya? Kalau kata lawan saya ya macan gitu seperti itu. Tapi hari itu saya jadi macan yang baik. Tapi rekan-rekan saya, direktur saya yang jadi macan yang galak ya gitu. Pak Uzul, Pak Angga dan yang lain-lainnya, jadi berbagi peran. Jadi hari itu dibilang karena apa yang dihadirkan orang tua saya seperti itu. Jadi ini yang istimewa, ini bersaing dalam tataran strategi gitu kan, logik, hukum dan segala macam. Jadi salah satu yang dihadirkan adalah orang yang disegani dengan lawan seperti itu. Jadi ini ya. Lalu saya diskusi sama sahabat saya, Pak gimana Pak? Oh iya Pak, itu begini-begini katanya kan. Beliau ahli strategi saya juga nih ya. Lalu pekan berikutnya saya hadirkan guru besar yang disegani oleh ketua majelis hakim. Jadi kita nggak kalah tarung seperti itu. Jadi ini yang luar biasa. Jadi pertempurannya strategi, logik dan keilmuan. Dan ini yang kami harapkan juga nanti dimiliki oleh teman-teman. Jadi adu strategi, adu ilmu, adu benar-benar pengetahuan di bidang hukum. Ini yang diharapkan dilakukan oleh rekan-rekan. Dan biasanya kami ini selalu melakukan inovasi, gitu. Jadi seperti kemarin masalah kontra memori. Jadi kontra memori banding kita selalu memberikan inovasi dan teman-teman nih di tim kami ini harus siap ya. Biasanya kontra memori banding itu adalah bertahan dari serangan yang disampaikan oleh lawan. Kami kontra memori kami bertahan sekaligus menyerang. Seperti itu sampai anggota kami bingung kok bisa gitu kan. Saya bilang dilarang enggak. Oke, berarti bisa dilakukan walaupun mungkin belum banyak bisa dicerna oleh orang kebanyakan. Jadi ini strategi-strategi yang dilakukan dan memang harus dimiliki oleh advokat. Selanjutnya pada saat itu kami sedang bimtek di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kami praktek dan ketika praktek
kita ada kesempatan materi kita dibahas. Jadi kebetulan diminta juga untuk membahas materi yang disampaikan. Jadi sebagai pemohon, sekarang lagi musim pemilihan kepala daerah ya. Jadi kalau nanti ada yang dengar terus nggak pakai kami, rugi. Nah, jadi ketika disampaikan oleh pihak Mahkamah Konstitusi, dia bilang, Pak, ini permohonan Bapak ini baru Pak, jadi ini nggak bisa belum pernah ada di Mahkamah Konstitusi. Tapi saya nggak bisa bilang salah, saya nggak bisa bilang benar, karena masih di Mahkamah Konstitusi ada hal baru. Jadi itu menunjukkan dalam waktu yang berdekatan kita melakukan inovasi dan tidak bisa dibilang salah, karena kita punya pertimbangan khusus untuk melakukan permintaan-permintaan demikian. Dan ini yang harus dimiliki oleh kader-kader hukum ke depan. Jadi punya inovasi, jadi tidak letterlock apa yang keilmuan di kampus, tapi dikembangkan. Dan ini yang kami harapkan di advokat-advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia ini punya inovasi-inovasi positif untuk memperkuat perkembangan hukum di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan ini sudah dibuktikan kami, dan kami juga sudah buktikan membela dari Jakarta sampai dengan Papua. Kami juga sudah melakukan inovasi-inovasi baru. Kami pun mengalahkan dinosaurus dan raksasa-raksasa di bidang hukum. Jadi sudah dibuktikan, mudah-mudahan dirodai oleh Allah yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan ini sebagai bukti juga kami hadir di sini, kepedulian terhadap dunia pendidikan hukum di Indonesia, kepada profesi advokat secara khususnya, dan juga kepada kader-kader dari OKP, seluruh OKP di Indonesia. Jadi Pak Fozul ya, harus semua nih, ya Cipayung plus semuanya disiapkan sebagai bukti komitmen kami, sebagai bukti kami menganggap semuanya adalah keluarga, semuanya adalah adik, semuanya adalah komponen bangsa yang harus dirajut menjadi satu kesatuan yang kuat untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan membawa bangsa ini ke Indonesia Emas 2045. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Dam yang sudah memberikan materi. Kita sekali lagi bergantungkan yang meriah kepada materi seperti ini. Baik, acara selanjutnya, acara inti, yaitu penandatanganan MOU antara kami, DPN Indonesia dan FHP Law School kepada Ketum Yundi dan Presiden DPN Indonesia dan FHP. Kami persilakan. Yang kami cari juga nilai akhirat. Prestasi ini apa aja? Kita mau tanya tangan tekan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho Allah dan juga dalam niatan menebar kebaikan, kemanfaatan yang lebih luas untuk masyarakat hukum dan Indonesia, kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, pengurus pusat PP kami, hari ini melakukan MOU beasiswa 2000 calon advokat dari DPN Indonesia dan FHP Law School. Insyaallah akan kita tanda tangani MOU-nya saat ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin Bapak. 1, 2, 3. Izin sekali lagi. Sambil izin. Baik, izin Bapak. 1, 2, 3. Sebentar Pak, sekali lagi. 1, 2, 3. Pak Sekjen kelihatan ya? Kelihatan Pak? Semuanya full kelihatan. Full kelihatan.
1, 2, 3. Sesi yang kedua bersama FHV Law School, beasiswa pendidikan advokat untuk 2.000 orang kader kami. Luar biasa, ini bernilai kurang lebih 11 miliar rupiah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada FHV Law School dan juga DPN Indonesia untuk perkembangan hukum, pendidikan hukum di Indonesia dan juga untuk kebermanfaatan masyarakat Indonesia. Baik, izin Bapak. 1, 2, 3. Izin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, boleh? Baik, izin. 1, 2, 3. Beasiswa. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan secara simbolis dari DPN Indonesia kepada Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Baik. Silakan semuanya. Oke, bisa. Ini nggak apa-apa, lanjut aja Mas. Mundur, berarti harus mundur. Mundur. Baik, izin Bapak. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Boleh lah, kita ulang lagi Pak. 1, 2, 3. Selanjutnya penyerahan cimamata dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kepada DPN Indonesia dan FHV Law School. Ayo siap, foto bersama. Baik, izin Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, izin Bapak bisa di sini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, Bapak. Baik, selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Dari jauh. Tidak Mundur nih, Mas. dari DPN. Ayo pada maju semua. Kakak-kakak cantik. Kamu? Oh enggak yang lain. Oh ini. Udah belajar. Berterima kasih terhadap upaya dari DPN dan FHV Law School pengembangan kompetensi kader-kader kami. Dalam ADRT kami mengenal pakar. Izin hari ini kami undang dan kami lantik Kanda Dr. Faizal Hafid SHMH sebagai Dewan Pakar Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau PPKM. Dan juga Bapak Satria Utama
sebagai Dewan Pakar Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Izin foto bersama dulu Bapak. Baik, izin boleh dikepal tangannya. Baik, izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh ganti gaya Bapak, izin? Bebas. Baik, bisa makan. Baik, izin Bapak. Dulu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik Bapak. Biar kami apa nanti gantian. Mundur. Kalau masih kurang mundur. Terus. Berarti ketika dibilang Muslim, jawabnya negarawan. Jadi kami itu punya identitas pengkaderan yang paling atas itu namanya Muslim negarawan. Jadi kalau dibilang komponen kebangsaan Muslim dan agama juga itu dalam perahu dalam Muslim negarawan. Punya 10 indeks jati diri kader, 5 kompetensi dan ada turunannya banyak. Itu yang kita lakukan. Nanti ketika dibilang Muslim, jawabnya negarawan. Ketika dibilang negarawan, jawabnya Muslim. Muslim negarawan, spirit kebangkitan Indonesia. Baik, izin kita coba untuk yang pertama. Baik, izin Bapak Ibu. 1, 2, Muslim Negarawan! negarawan, Muslim! negarawan, Spirit kebangkitan Indonesia! Allahu Akbar. baik, izin mungkin kita ulang sekali lagi. Baik, izin 1. Tadi setelah takbir merdeka. Baik, izin 1, 2, 3. Muslim negarawan, Muslim negarawan, Spirit kebangkitan Indonesia! Allahu Akbar! Merdeka! Baik, Kalau bilang Dewan Pengacara Nasional Indonesia, muda, maju, jaya, sukses. Ada mudanya ya. Ya, muda, Harus muda. maju, jaya, sukses. Milenial. Yang kedua, Dewan Pengacara Nasional Indonesia melayani, mengayomi sepenuh hati. Oke. baik. Oke? Muda, Izin. maju, jaya, sukses. Ya. Baik, Yang izin kedua, kita- melayani, mengayomi sepenuh hati. Untuk percobaan yang pertama, izin 1, 2, 3. Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Muda, maju, jaya, sukses! Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Melayani, mengayomi sepenuh hati. Baik Bapak, Kayaknya sudah bagus Pak. Sudah bagus Pak. Udah terinternalisasi. Ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 25 November 2024. Saya Ahmad Juni Walifatullah dari Pengurus Pusat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia beserta jajaran sudah menandatangani MOU untuk beasiswa pendidikan khusus profesi advokat bersama Dewan Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Presiden DPN Kakanda Dr. Faizal Hafid SHMH, dan juga Presiden FHP Law School Kakanda Satria Utama yang nilainya kurang lebih 11 miliar, sebuah nilai yang fantastis dan juga tentunya mengharap ridho Allah dan untuk kemajuan profesi advokat dan hukum di Indonesia. Tentu kita juga berharap beasiswa ini nanti melahirkan advokat-advokat baru muda yang membawa pembaharuan dalam dunia hukum dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang sedikit bisa disampaikan. Terakhir juga kami ingin menyampaikan bahwa kami telah melantik Kakanda Dr. Faizal Hafid SHMH dan juga Kakanda Satria Utama sebagai Dewan Pakar Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia periode 2024-2026. Silakan ditambahkan, Anda. Baik,
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami melanjutkan kegiatan pemberian beasiswa kami dari DPN Indonesia bersama juga dengan FHP Law School. Sebelumnya sudah dengan berbagai universitas negeri dan swasta di Indonesia sudah cukup banyak. Lalu dilanjutkan ke organisasi keagamaan sudah dilakukan juga, dan untuk di OKP ini kita yang kedua. Sebelumnya sudah dilaksanakan dengan PB HMI, selanjutnya dilaksanakan hari ini dengan kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan hari Kamis nanti akan dilanjutkan dengan pengurus pusat pemuda Katolik di salah satu tempat. Jadi hari Kamis malam ya, hampir sama. Selanjutnya akan kami lanjutkan juga ke OKP lainnya, ke PMI dan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya sebagai bentuk kontribusi kami untuk dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, khususnya kepada profesi advokat dan juga kepada bidang hukum secara nasional. Mudah-mudahan ini menjadi penguat bagi organisasi-organisasi kemahasiswaan, khususnya bagi kader-kader kami di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, menjadi kader-kader advokat yang handal, yang sukses, yang punya kredibilitas yang luar biasa, yang punya semangat kebangsaan yang luar biasa. Dan apa yang kami lakukan ini adalah internalisasi dari pendidikan yang kami terima di Lembaga Ketahanan Nasional di Lemhanas RI, dari pendidikan kebangsaan dan pendidikan reguler, bahwa untuk menyelesaikan persoalan bangsa harus dilakukan oleh sinergi seluruh komponen bangsa, seluruh komponen agama, seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan langkah-langkah kami ini adalah ikhtiar dan usaha untuk mewujudkannya menjadi suatu hal yang nyata. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kebahagiaan bagi kami menandatangani MOU kerjasama beasiswa pendidikan khusus profesi advokat untuk 2.000 kader aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia bersama dengan DPN Indonesia dan FHP Law School, untuk bisa memberikan akses seluas-luasnya bagi para lulusan sarjana hukum Islam, ya, sarjana syariah yang menjadi kader dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia untuk bisa mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh FHP dan juga DPN Indonesia. Besar harapannya dengan beasiswa ini bisa pemerataan jumlah advokat di seluruh Indonesia yang pada akhirnya nanti bisa memberikan akses advokasi bantuan hukum terhadap masyarakat semakin luas lagi, dan pada akhirnya nanti bisa membawa kemajuan bagi supremasi hukum di Indonesia yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan kesejahteraan dan juga kepastian hukum di Indonesia. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat bergabung bagi seluruh advokat, calon advokat yang akan mengikuti PKPA dari Sabang sampai Merauke, dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yang ini juga tidak hanya dengan satu organisasi kemahasiswaan, namun juga dengan beragam organisasi kemahasiswaan bagi nusa bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kami akan buat mekanismenya, tentu akan dibuat mekanisme yang berkeadilan. Nanti kita lihat berdasarkan utamanya kita mengutamakan kader yang sudah lulus atau semester akhir. Yang kemudian yang kedua bisa kualifikasi dari kader yang keterangan atau kondisi ekonomi yang memang belum mampu. Selain dari itu mungkin kita utamakan juga berasal dari daerah-daerah 3T yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, untuk rekan-rekan media yang hadir,
mungkin kalau berkenan saya tidak meminta tidak dikutip nilainya. Oh, siap. Jadi cukup 2.000. Oh, 2.000 aja. 2.000 beasiswa untuk advokat. Jadi kalau orang yang sudah bisa ngitung sudah tahu. Iya. Jadi kalau ke kampus-kampus juga kami banyak yang merekrut mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang tadi sudah dijelaskan Presiden FHP. Nah, kalau boleh kami minta tolong jangan dikutip nilainya. Oh, siap. Jadi biar tidak jadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi yang kami berikan sama 2.000 ke PBHMG, 2.000 ke kami, 2.000 ke Pemuda Katolik, nanti 2.000 ke OKP lainnya yang sedang persiapan. Jadi ini menunjukkan kami hadir dengan sangat kuat dan juga memberikan kesetaraan ke semua organisasi kepemudaan seperti itu. Jadi dari basic agamakah, dari basic yang umum lainnya kan. Jadi ini menunjukkan penghormatan, penghargaan kami sama. Sekali lagi mungkin berkenan tidak dikutip nilainya gitu, karena akan sangat fantastis. Biarlah itu dinilai dari hal-hal yang lain gitu kan, tapi yang kami berikan sama. Selanjutnya tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal tadi, dijawabnya nanti hari Kamis. Oh, ya, jadi biar Kamis dijawabnya sekarang. Kami tadi sudah menyampaikan tadi ini masalah pendistribusian ya, kami serahkan kepada Dinda Ketum, Dinda Jundi dan kawan-kawan, kami ikut seperti itu, dan kegiatannya bisa langsung dimulai di tanggal 13 Desember ya Pak. Jadi angkatannya bisa langsung setiap bulan dimulai. Jadi ini program yang bisa langsung dieksekusi. Nanti pun dengan organisasi lainnya yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan rekan-rekan OKP dari Cipayung Plus dan rekan-rekan lainnya juga siap untuk berkolaborasi. Jadi ini merupakan roadshow yang luar biasa yang sedang dilakukan oleh Dewan Pengacara Nasional Indonesia yang dimulai dari UI. Dulu kami awali memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi pada saat dekannya Prof. Toto Santoso ya. Jadi kita memberikan beasiswa kepada mapres-mapres di UI, lalu ke berbagai macam universitas dari Aceh sampai Papua. Jumlahnya memang sangat luar biasa. Nilainya biarlah yang menghitungnya yang Maha Kuasa. Kan mungkin menyampaikan jumlahnya, dan mudah-mudahan ini menjadi hal-hal konkret yang bisa diberikan oleh Dewan Pengacara Nasional Indonesia dan FHP. Terima kasih. Jadi kami sudah mencontohkan secara langsung tadi, kami bela warga Jakarta, kami bela warga di Papua, suku di sana yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa. Jadi kami sudah mencontohkan. Harapan kami, anggota-anggota kami mengikuti jejak kami untuk melakukan hal yang sama. Jadi bukan berarti melawan penguasa ya, tapi melawan ketidakadilan. Karena kami di Lemhanas disampaikan, ada Ketua Umum IKA Lemhanas, Pak Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar menyampaikan kalau kita menyampaikan kritik bukan berarti kita posisi, tapi memperbaiki agar sesuai dengan tracknya. Jadi ini yang kami harapkan, bahwa anggota-anggota kami memiliki kesamaan visi dan misi kalau di organisasi begini. Dan kami harap semakin banyak kader-kader muda, kader-kader yang punya idealisme masuk ke dunia profesi kita dan memperbaiki sistem yang ada. Jadi kalau sekarang anggota kami ada 15.000, berarti 15.000 orang bisa memperbaiki. Dalam 1, 2, 3 tahun, 4 tahun ke depan ada 100.000, maka 100.000 orang yang bisa memperbaiki. Jadi semakin banyak hal-hal yang bisa diperbaiki dengan semakin banyaknya anggota yang masuk, anggota-anggota yang punya kredibilitas dan kapabilitas yang baik. Terima kasih. Cukup ya. Baik, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada DPR Indonesia dan FHP School atas kerjasama dan MOU yang sudah dilaksanakan. Seolah kita segera dalam waktu dekat. Cukup sekian dan terima kasih.
Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.